Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Hamidah dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari makalah kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Latar belakang dari PPT makalah ini yaitu perkembangan teknologi seperti 5G, Internet of Things atau IoT, dan komputasi awan telah membentuk jaringan modern menjadi entitas yang semakin kompleks dan mendalam. Dalam konteks ini, kebutuhan akan sumber daya telekomunikasi menjadi kunci untuk menjaga kinerja, kehandalan, dan keamanan jaringan. Peningkatan permintaan akan kapasitas yang lebih besar, latensi yang lebih rendah, dan konektivitas yang lebih stabil, mendorong perlunya peninjauan ulang infrastruktur telekomunikasi. Latar belakang ini mencerminkan pentingnya memahami tantangan teknis, ekonomi, dan keamanan yang muncul dalam mengelola kebutuhan sumber daya telekomunikasi di era jaringan. Rumusan masalah dari PPT makalah ini yang pertama, bagaimana aspek keamanan sumber daya telekomunikasi dihadapi dalam lingkungan jaringan modern. Yang kedua, bagaimana integrasi teknologi terkini seperti 5G memengaruhi kebutuhan sumber daya telekomunikasi. Dan yang terakhir, apa tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya telekomunikasi untuk mendukung konektivitas yang stabil dan efisien dalam jaringan modern. Tujuan penulisan PPT dari makalah ini yaitu bagian ini menegaskan tujuan utama makalah yaitu menyelidiki dan menguraikan kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan modern. Ruang lingkup makalah didefinisikan secara spesifik termasuk aspek infrastruktur fisik dan perangkat lunak, kapasitas, keamanan, manajemen sumber daya, serta tantangan dan inovasi terkini. Dengan pendahuluan ini, pembaca diarahkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya dan lingkup penelitian mengenai kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam konteks jaringan modern sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut pada setiap bab. Bab 2. Kapasitas jaringan. Analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan kapasitas jaringan melibatkan pemahaman terhadap penggunaan saat ini, identifikasi tren pertumbuhan historis, proyeksi pertumbuhan masa depan dengan model peramalan, kategorisasi kebutuhan kapasitas, pertimbangan faktor pemicu pertumbuhan, evaluasi dampak teknologi dan inovasi, serta perencanaan cadangan untuk mengatasi beban puncak dan lonjakan tak terduga. Tujuannya adalah untuk merencanakan investasi yang cerdas dan memastikan jaringan siap menghadapi tantangan pertumbuhan. Metode peramalan. Metode peramal kapasitas jaringan melibatkan penggunaan model statistik atau algoritma untuk meramalkan pertumbuhan, lalu lintas, dan kapasitas jaringan. Beberapa metode umum meliputi metode exponential smoothing, regresi linear, metode time series, metode neural network, analisis autoregresif, integrated moving average atau ARIMA. Strategi peningkatan kapasitas. Strategi peningkatan kapasitas jaringan melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, evaluasi kapasitas saat ini. Yang kedua, perencanaan kapasitas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan perangkat keras. Yang keempat, optimalisasi protokol dan konfigurasi. Yang kelima, implementasi teknologi kompresi dan deduplikasi. Yang keenam, implementasi layanan CDN atau Content Delivery Network. Yang ketujuh, otomatisasi pengelolaan kapasitas. Yang kedelapan, peningkatan bandwidth dan skalabilitas. Yang kesembilan, implementasi jaringan SDN atau Software Defined Networking. Dan yang terakhir, pengelolaan traffic. Bab 3. Keamanan telekomunikasi. Ancaman terkini. Ancaman terkini keamanan telekomunikasi mencakup serangan cyber, malware, ransomware, serangan DDoS, pencurian data, dan peretasan identitas.
Keamanan harus diperkuat untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi. Implementasi kebijakan keamanan. Implementasi kebijakan keamanan telekomunikasi melibatkan langkah-langkah spesifik untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang dikirim dan diterima melalui saluran telekomunikasi. Pencegahan serangan cyber. Implementasi kebijakan keamanan telekomunikasi melibatkan langkah-langkah spesifik untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang dikirim dan diterima melalui saluran telekomunikasi. Bab 4. Pengelolaan sumber. Peran Otomatisasi pengelolaan sumber daya memegang peran integral dalam konteks efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Dalam konteks ini, otomatisasi membawa dampak positif yang signifikan, meliputi yang pertama, efisiensi operasional tinggi, pemantauan real time, optimalisasi penggunaan sumber daya, prediksi dan perencanaan akurat, kualitas dan konsistensi tinggi, reduksi resiko kesalahan manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kemampuan skalabilitas, keberlanjutan lingkungan, keamanan dan keandalan sistem. Kecerdasan buatan atau AI dalam pengelolaan sumber daya memberikan dampak besar terhadap efisiensi dan optimisasi. Beberapa kontribusinya meliputi analisis prediktif, otomatisasi pemantauan, optimisasi proses, manajemen rantai pasokan, analisis big data, optimisasi energi, pemeliharaan prediktif, keputusan adaptif, interaksi manusia-mesin, keamanan dan deteksi anomali. Strategi pengelolaan efisien. Strategi pengelolaan efisien sumber daya melibatkan pendekatan holistik untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan cara yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan termasuk analisis data dan prediksi, optimisasi perantai pasokan, optimisasi proses, pemantauan real time, penggunaan teknologi IoT, teknologi berbasis cloud, monitoring kinerja dan peningkatan terus-menerus, efisiensi energi, pemeliharaan prediktif, kolaborasi internal dan eksternal, pendidikan dan pelatihan karyawan, kebijakan keberlanjutan. Jadi kesimpulan dari PPT makalah ini yaitu kebutuhan sumber daya telekomunikasi jaringan adalah bahwa pengelolaan yang efektif dan terencana dari sumber daya tersebut sangat krusial untuk menjaga stabilitas, kehandalan, dan kinerja jaringan telekomunikasi. Dalam konteks ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan perencanaan kapasitas, efisiensi operasional. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. going, 이불 속에서 going, going은 언제나 너에게 going.